Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andre Pratama dengan NIM 118250120 dari Program Studi Teknik Lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan tentang limbah B3 yang ada di industri lem kayu lapis atau biasa kita sebut lem Polywood. Pengertian limbah B3. Limbah ialah salah satu unsur yang sudah tak terpakai atau yang berasal dari hasil pembuangan. Zat ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, karena terdapat unsur tertentu yang berbahaya bagi lingkungan sekitar. Untuk itu, diperlukan proses pengelolaan, termasuk pada pengendalian limbah dengan bahan beracun dan berbahaya. Limbah yang memiliki bahan beracun dan berbahaya, yaitu ada 5. Yang pertama memiliki sifat korosif, kedua mempunyai sifat irritate, 3 termasuk pada bahan radioaktif, keempat mengandung racun dan dapat menyebabkan iritasi, kelima mudah meledak dan terbakar. Limbah dari sumber yang spesifik ialah suatu limbah B3 yang dihasilkan oleh suatu pabrik ataupun industri, tetapi pada bagian tertentu. Limbah dari sumber yang tidak spesifik termasuk pada limbah B3 yang dihasilkan pada aktivitas proses pemeliharaan alat, pelarutan kerak, dan lainnya. Limbah dari sumber lainnya yaitu pada hasil dari proses yang berbahan kimia tetapi sudah kadaluarsa atau produk tertentu yang sudah tidak memenuhi spesifikasi. Tidak sedikit yang bisa dijumpai dari adanya limbah dengan sebutan limbah beracun dan berbahaya atau biasa disebut limbah B3. Untuk itu, tindakan pengelolaan limbah ini sangat diperlukan. Terlebih lagi untuk industri ataupun bagi pabrik yang menghasilkan unsur yang disebut dengan limbah. Indonesia mempunyai potensi yang cukup besar untuk pengembangan industri. Sebagai contoh, jenis industri yang menggunakan sumber daya kayu adalah industri kayu lapis. Penggunaan kayu untuk bahan bangunan, furniture, dekorasi, dan pembuatan kertas sudah semakin tinggi, dan pula mempunyai dampak positif dan negatif. Pertama, dampak positif. Meningkatkan devisa negara, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, dampak negatifnya menimbulkan limbah yang dapat mencemari lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik. Pengertian kayu lapis ialah suatu bahan padat yang berbentuk papan yang terdiri dari susunan veneer kayu yang disusun secara bersilangan, tegak lurus, arah seratnya pada lembaran veneer berikutnya yang disatukan dengan perekat organik di bawah tekanan dan suhu yang tinggi. Produksi kayu lapis di pasaran internasional dianggap lebih menguntungkan daripada ekspor kayu log, karena harga jual yang lebih tinggi. Oleh karena itu, semakin tingginya kebutuhan akan kayu lapis yang dipicu oleh aspek ekonomi, maka semakin tinggi pula tingkat produksinya. Proses produksi kayu lapis banyak menghasilkan limbah kayu seperti tanin, potongan kayu, serbuk gergaji, sampah vinir, sisa kupasan dan potongan tepi kayu lapis yang tidak diolah lagi semaksimal mungkin, akan menyebabkan pencemaran lingkungan. Akibat pencemaran ini dapat mengakibatkan menurunnya kualitas dari sumber daya alam seperti udara, air, dan tanah. Telah diketahui bahwa ketersediaan air bersih kini semakin berkurang. Hal ini karena makin maraknya pencemaran yang diakibatkan oleh berbagai kegiatan manusia, salah satunya adalah kegiatan industri kayu lapis. Limbah industri Polywood. Limbah yang dihasilkan dari proses pengolahan Polywood adalah limbah cair dan limbah padat. Limbah padatnya serbuk dan kulit kayu. Selama ini serbuk dan kulit kayu tersebut hanya digunakan untuk bahan bakar di rumah tangga ataupun hanya dibuat sebagai abu gosok saja. Dengan pemanfaatan kembali limbah tersebut untuk bahan bakar proses pembakaran di boiler, maka akan dapat mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan serta dapat meminimalkan biaya bahan bakar boiler. Sedangkan limbah serbuk dan kayu yang belum dimanfaatkan dapat digunakan untuk pembuatan furniture, alat-alat rumah tangga, sehingga akan bernilai ekonomis serta ramah lingkungan. Selain serbuk kayu dan kulit kayu, limbah padat dari proses produksi Polywood adalah dihasilkan dari lem yang lengket pada mesin produksi.
Lem yang tertinggal di mesin tertentu akan mengganggu produktivitas mesin tersebut. Kandungan bahan kimia yang terdapat pada lem adalah fenol, karena bahannya mudah menguap ke udara serta menimbulkan bau. Berikut peraturan pemerintah yang terkait dalam kegiatan industri. Ada 4, dan mungkin saya akan bacakan satu, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bahan baku yang digunakan untuk produksi kayu lapis adalah kayu, perekat, dan air. Sebagai bahan baku utama, kayu memiliki kandungan selulosa, hemiselulosa, lignin, dan sejumlah kecil bahan-bahan anorganik dan ekstraktif. Oleh karena itu, kayu bersifat hidrofilik, kaku, serta tak dapat terdegradasi secara biologis. Metode yang digunakan adalah pengolahan limbah cair berdasarkan unit operasinya. Proses pengolahan dilakukan dengan cara fisika, kimia, biologi, serta gabungan dari ketiganya. Limbah cair yang berasal dari industri Pollywood adalah limbah tanin, potongan kayu, serbuk gergaji, sampah vinir basah dan kering, kupasan kulit kayu, serta tanah, pasir, dan lumpur dari penebangan di hutan yang terbawa ke industri pabrik ini. Proses awal pada tingkat perlakuan pengolahan limbah adalah pre-treatment, lalu primary treatment, kemudian secondary treatment, dan terakhir tertiary treatment. Proses pengolahan secara fisika diawali dengan proses screening, proses Griff chamber, ekualisasi, dan memperbaiki performance proses selanjutnya. Pada proses pengolahan secara kimia adalah neutralisasi, presipitasi, dan dilanjutkan dengan proses pengolahan secara biologi. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih telah menonton, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1, close the door.